Di layar Anda saat ini sedang ditampilkan katup-katup satu arah yang umum digunakan. Semua katup ini memiliki satu kesamaan. Semuanya memiliki bagian yang bergerak. Inilah tantangan desainnya. Apakah mungkin mendesain katup satu arah tanpa ada bagian yang bergerak? Sebagian besar orang akan merasa hal ini merupakan tantangan desain yang mustahil, tetapi tidak bagi jenius desain Nikola Tesla. Nikola Tesla telah mengembangkan katup satu arah tanpa ada bagian yang bergerak. Dalam patennya, dia menamai katup ini dengan valvular conduit. Dalam video kali ini, kita tidak hanya akan mempelajari cara kerja katup ini, namun kita juga akan berusaha untuk memahami bagaimana cara kerja pikiran Tesla selama mengembangkan produk yang brilian ini. Sekarang bayangkan desain ini, saluran sederhana dengan beberapa undulasi di dindingnya, seperti yang ditampilkan. Jenis undulasi ini memberikan jumlah hambatan yang sama pada aliran fluida yang masuk dari sisi manapun. Lalu, mari bayangkan keadaan kedua. Ditambahkan hambatan pada suatu sudut dalam keadaan ini. Pertanyaannya adalah, ke arah mana fluida akan lebih mudah mengalir? Kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Intuisi Anda pasti berkata bahwa aliran kanan ke kiri lebih mudah, bukan? Mengapa demikian? Alirannya akan bertipe konvergen ketika mengalir dari kanan ke kiri, tetapi akan terjadi efek divergen ketika arah aliran dibalik. Fisika aliran konvergen dan divergen sangat berbeda. Dalam aliran konvergen, kecepatan akan meningkat seiring dengan berkurangnya luas area di sepanjang aliran. Peningkatan kecepatan ini berarti bahwa sepanjang aliran tekanan akan berkurang. Hal yang sebaliknya justru terjadi pada aliran divergen. Tekanan akan bertambah sepanjang aliran. Peningkatan tekanan ini disebut kondisi gradien tekanan balik. Saat tekanan meningkat sepanjang aliran, partikel fluida melambat dan pembalikan aliran bisa terjadi setelah jarak tertentu. Pembalikan ini akan menyebabkan pusaran aliran dan hilangnya energi. Singkatnya, aliran divergen adalah aliran yang sulit dipertahankan. Ia memberikan lebih banyak hambatan dibandingkan aliran konvergen. Mari kita atur ulang hambatannya. Di sini, beberapa penghalang disambungkan ke tembok dan yang tersisa dijadikan lebih kecil. Mari kita lihat apa yang terjadi pada aliran ketika ia bergerak dari kiri ke kanan. Betul sekali, di sini aliran dibagi menjadi dua bagian bersama dengan divergen aliran. Setelah ini, aliran sekunder diarahkan untuk bercampur dengan aliran primer hampir dalam sudut 180 derajat. Proses ini mirip dengan mencampurkan dua jet dari arah yang berlawanan yang menghasilkan pusaran aliran dan sia-sia. Desain ini jelas akan menghasilkan lebih banyak restriksi daripada desain sebelumnya, dan proses ini akan berulang pada setiap pasang hambatan. Ketika aliran mengalir dari kanan ke kiri, aliran akan mengalir dengan sangat mudah, tanpa banyak halangan. Mari lakukan beberapa modifikasi geometris lagi pada desain ini. Desain sebelumnya adalah pantulan cermin. Mari kita geser bagian bawahnya seperti yang tertampil. Sekarang lebar hambatan bertambah. Yang Anda lihat saat ini adalah desain Nikola Tesla. Pada katup Tesla, aliran selalu terbagi menjadi dua. Aliran garis lurus adalah aliran primer dan aliran yang dialihkan adalah aliran sekunder. Dalam desainnya, Nikola Tesla dengan cerdik mengintegrasikan semua mekanika fluida menarik yang telah kita pelajari sejauh ini dengan cara yang optimal. Lalu mari kita lihat detail mekanika fluida dari katup Tesla. Pertama, bayangkan aliran kanan ke kiri. Awalnya aliran ini dibagi menjadi dua. Jelas aliran sekunder akan sangat rendah karena fluida harus melakukan pembelokan yang tidak perlu untuk memasuki wilayah tersebut. Ini berarti sebagian besar aliran akan melalui aliran utama dan akan mengalir hampir dalam garis lurus tanpa banyak hambatan. Ketika fluida masuk dari kiri, aliran kembali dibagi menjadi dua aliran. Di bagian bawah, alirannya menyimpang, dan gradien tekanan balik akan mempersulit alirannya. Aliran kedua menghantam struktur mirip ember dan kehilangan momentumnya. Setelah kehilangan momentum, aliran akan berputar 180 derajat yang lagi-lagi menyebabkan hilangnya aliran.
Setelah semua hambatan dilewati, aliran akan bercampur dengan aliran pertama dari arah yang berlawanan sehingga mengakibatkan hilangnya lebih banyak energi. Singkatnya, aliran tersebut mengalami banyak hambatan ketika mengalir dari kiri ke kanan. Proses ekspansi tiba-tiba, defleksi, pembalikan, dan pencampuran ini akan berlangsung di setiap unit. Dengan menambahkan banyak unit seperti itu, resistensi dapat ditingkatkan lebih lagi. Mari kita uji katup Tesla dengan menghubungkan ke outlet pompa yang sedang berjalan. Jika katup dihubungkan dengan cara ini, Anda akan melihat aliran yang cukup bagus. Jelas bahwa penurunan tekanan pada katup akan diabaikan. Anda cukup menghubungkan katup ke arah sebaliknya dan aliran menjadi sangat rendah. Penurunan tekanan di katup akan sangat besar. Katup Tesla tidak dapat memblokir aliran sepenuhnya. Tetapi katup satu bagian ini sangat tahan lama, karena memberikan lebih banyak resistensi terhadap aliran dalam satu arah tanpa bagian yang bergerak. Katup ini telah menemukan penerapan dari penelitian dalam mikrofluida dan mesin pulse jet. Katup ini digunakan bersama dengan mikropump untuk mengirimkan fluida dalam jumlah yang sangat kecil, hanya 3 mm per menit. Model mesin pulse jet tanpa katup menggunakan katup Tesla untuk menggantikan katup buluh di mesin pulse jet konvensional. Semoga Anda senang bisa memahami bagaimana cara kerja pikiran Nikola Tesla dalam mengembangkan produk ini. Jadilah salah satu anggota kami dengan mengklik tombol dukungan. Jangan beranjak, video lainnya akan segera hadir.